Nah sekarang ada ditemukan, dan ini memang perusahaan-perusahaan besar dunia mengatakan bahwa gimana caranya orang itu, bisnis itu bisa mengawinkan kekuatan yang kita miliki hari ini seperti HNI, offline itu digabungkan dengan online. Kenapa demikian? Karena bisnis online itu rata-rata mereka memiliki PR ya. PR-nya adalah ketika mereka memblasting, menggerakkan pasar, mengenalkan produk ke pasar-pasar yang dia sasar, satu persatu orang sasar. Dia itu punya peak-nya Pak Wisnu, Pak Nasrul punya peak-nya. Misalkan kalau peak-nya itu ya ada yang 30.000, ada yang 100.000, ada yang 60.000 botol misalnya, 60.000 bisnis per bulan. Tidak mudah untuk naik. Tapi kalau offline, kelebihan kita itu nggak ada peak-nya. Karena yang disasar itu sekenanya kan kita kan, nggak pernah mensegmen-segmen bahasa ininya nggak boleh milih-milih customer gitu kan. Bahasanya siapapun, mau yang sakit, mau yang nggak sakit, mau yang muda, yang tua, itu maunya bahasanya dikenalin semuanya, direkrut semuanya. Itu makanya sulit ketemu peaknya karena saking gedenya giant marketnya Indonesia hari ini. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil program kami. Kita panggil Komisaris HNI Bapak Rofik Hananto. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rofik Hananto. Yang ngasih materi ini saya dapat kabar menarik Bapak Ibu. Jadi ada orang yang hari ini memanfaatkan teknologi 4.0 Pak Wisnu, kenal dengan digital, umur belum sampai 30 tahun, baru di bawah 28, 20-an tahun, 24 kurang lebih karena dia belum sampai 1 tahun belajarnya. Kemarin diukur KPI-nya Bapak Ibu, itu dia bisa KPI-nya itu dia nilainya 1,2 miliar. Jadi bisa jualan produk seorang satu bulan 1,2 miliar. Jadi kalau antum rata-rata kan stokis 1,7 juta. 1,7 juta. Rata-rata 1.700 poin. Berapa itu? 5 juta. Rata-rata 5 juta. Oh, maaf, rata-rata 1,7 juta ya rupiah. Dari stokis yang ada. Kalikan misalkan 80.000 stokis aktif lah. Berarti sekitar 200 sekian gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini satu orang itu 1,2 miliar. Produknya hampir sama dengan kita Bapak Ibu. Sama dengan kita. Ada yang produknya hampir kayak extra food, ada produk, tapi dia bisa jualan Bapak Ibu, bisa masuk ke jadi bahasanya dia bisa masuk produk itu ke orang-orang yang sampai kapan. Nah, kalau kita kan rata-rata hari ini Bapak Ibu ini kan 800.000 agen aktif itu rata-rata 80% adalah swak konsumsi. Kebutuhan pribadi Ibu Dewi ya, kebutuhan dirinya, keluarganya, agen yang bersangkutan. Makanya ada tagline-nya pakai secukupnya gitu kan. Memang nggak bisa pakai banyak, pakai secukupnya. Lah 800.000 orang yang aktif di HNI hari ini, kalau dia rata-rata 70 sampai 80 poin rata-rata makanya indeksnya, ya begitulah hari ini omsetnya kita. Kalau kita omsetnya mau 2 kali lipat, tes apa ya? Tes. Aku udah keras banget. Tes. Agak dekat. Kayaknya sudah ngotot ini. Jadi, oh ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu bahagia, hari ini kita punya pasukan luar biasa besar. Itu pasukan yang diidam-idamkan oleh banyak pebisnis, yaitu pasukan
yang dia komitmen, siap bekerja, siap melakukan lompatan besar untuk prestasi pribadinya dan grupnya. Itu hebat sekali. Ini kekayaan kita. Bahkan beberapa pelaku mungkin kayak tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, ada orang hebat Mas Dewa Eka Prayoga misalnya yang di bisnis online itu sangat, orang-orang seperti beliau itu sangat mengagumi kita hari ini. Kekuatan yang luar biasa. Itulah kekuatan offline. Kekuatan di mana kita punya pasukan, strong of mood, the power of recommendation, the power of ketok tulang gitu loh. Nah, itu luar biasa 800. Tetap, dan itu salah satu hasil result dari kita punya pasukan banyak HNI ini adalah, kalau berarti Anda hari ini misalnya mewakili 100.000, mewakili 20.000, mewakili 50.000, itu dia itu sulit sekali ketemu peaknya ketika berbisnis. Jadi dia bisa naik terus, nggak ketemu peaknya, nggak ketemu puncaknya, lama ketemu puncaknya, saking terbukanya. Cuma memang masalahnya adalah hari ini Bapak Bahagia, kalau mengandalkan hari ini mengandalkan apa yang kita punya tidak dengan teknologi, itu jadi agak kalah cepat dengan yang lain-lain. Jadi Anda hari ini misalnya ada orang hari ini jualan produk ya senilai 1,2 miliar satu bulan. Orang biasa tadinya awalnya nggak ngerti apa-apa, cuma dikasih pelatihan digital aja. Produk yang dijual seperti kita, jual testimoni, jual khasiat produk, jual ingredientnya, jual jadi yang di share testimoni orang. 1,2 itu kan jauh di atas safir, bahkan ya bisa lebih dari safir itu. 500, oh ya bukan, kalau sekarang 500 ya belum safir ya, 500 kan minimal 1,5 miliar sekarang. Dia sudah CED misalnya. Satu omset satu orang itu sama dengan satu omset CED, Crown Executive Director. Itu makanya Bapak Ibu hari ini harus tahu di dunia ini. Karena dunia ini dunia nyata, bukan dunia di luar dunia lain, bukan. Dunia nyata, benar-benar terjadi. 150 orang, sekitar 70 orang itu diantaranya adalah separuhnya adalah CSR adalah advertising-nya, orang yang seperti kita, agen yang tiap hari ngomong produk tapi pakai teknologi, itu omsetnya sekarang mendekati 50 miliar. 100 berarti 75 agen task force kita, task salesnya itu sales force kita. Jadi kalau kita kan istilahnya kalau di HNI namanya, kalau di perusahaan-perusahaan lain namanya 80% itu kan sales force dia, kekuatan yang bisa menggebrak pasar. Ini dia itu udah hanya 75 orang sales force-nya pakai teknologi, itu udah sepertiganya apa yang kita kerjakan bareng-bareng. Dan itu nyata Bapak Ibu, nyata sekali, luar biasa. Terjadi karena satu orang saja itu, satu orang rata-rata KPI-nya paling bagus. Jadi KPI perusahaan seperti ini jual produk kayak kita ini KPI-nya itu 600 juta, itu KPI 100%. Kita kan KPI-nya 1,8 juta, 600 poin sih. Jadi 600 itu pun 600 gak dijual kan, dipakai rata-rata. Jadi sebenarnya kita nggak ada penjualan, kita adanya cuma transfer manfaat produk kepada agen yang kita rekrut untuk mencoba seperti kita, untuk lakukan seperti kita. Padahal kalau kita lihat produk yang kita jual itu begitu banyak orang yang menunggu produk kita. Buktinya produk yang simil dengan kita itu dengan cara teknologi itu dibeli oleh banyak orang, nggak mau. Dan ini menariknya, mereka jualan itu bisnis murni. 100% itu bisnis murni, bukan buang-buang uang, bukan burning money, bukan macam-macam. Tapi dia itu benar-benar produk itu dijual, menjual manfaat produk itu kepada orang, tapi dengan cara dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah ini Bapak Ibu bahagia yang dirahmati Allah SWT. Makanya hari ini orang banyak ngobrol sama saya hari ini mengatakan gimana caranya Pak ngawinin, jodohin apa yang kemarin Pak Agung sampaikan kepada kita semuanya, jodohin O to O itu, offline to online, karena kita sudah punya offline sekarang.
offline to online. Dulu sebelum 1 tahun yang lalu namanya on off ya, online offline, online offline. Itu ada rumusnya 30-70%. Nah sekarang ada ditemukan dan ini memang perusahaan-perusahaan besar dulu mengatakan bahwa gimana caranya orang itu bisnis itu bisa mengawinkan kekuatan yang kita miliki hari ini seperti HNI, offline itu digabungkan dengan online. Kenapa demikian? Karena bisnis online itu rata-rata mereka memiliki PR ya. PR-nya adalah ketika mereka memblasting, menggerakkan pasar, mengenalkan produk ke pasar-pasar yang dia sasar, satu persatu orang sasar. Dia itu punya peak-nya Pak Wisnu, Pak Nasrul punya peak-nya. Misalkan kalau peak-nya itu ya ada yang 30.000, ada yang 100.000, ada yang 60.000 botol misalnya, 60.000 bisnis per bulan. Tidak mudah untuk naik. Tapi kalau offline, kelebihan kita itu nggak ada peak-nya. Karena yang disasar itu sekenanya kan kita kan, nggak pernah mensegmen-segmen bahasa ininya nggak boleh milih-milih customer gitu kan. Bahasanya siapapun, mau yang sakit, mau yang nggak sakit, mau yang muda, yang tua, itu maunya bahasanya dikenalin semuanya, direkrut semuanya. Itu makanya sulit ketemu peaknya karena saking gedenya giant marketnya Indonesia hari ini. Nah kalau di online dia bisa membidik pasar niche market, dia tahu jumlahnya berapa, dia bombardir terus dengan iklan orang-orang seperti itu sampai ke WA-nya, sampai ke rumah-rumahnya. Artinya sampai ke dalam rumahnya berarti ke online lah dia. Dia buka Facebook, dia ada iklan untuk dia gitu. Karena kesasar orangnya kena ya. Jadi kalau dia punya Facebook dia akan kena itu. Akan kena orangnya. Umurnya berapa, sukanya apa itu akan kena. Itu namanya kalau di bisnis artificial intelligence lah ya. Dia bisa membidik orang perilaku sehari-harinya apa. Dia bidik dengan kebutuhan dari apa yang dia kerjakan selama ini. Next Pak, mari kita lihat Pak ya. Jadi kita hari ini belajar Bapak sekalian karena kita punya kekuatan Pak. Jadi saya memang dari kemarin semalam terus tadi pagi ketemu Pak Agung ini, bahasanya bicarane minimal top leader dulu lah. Itu dikenalkan betul dengan fenomena bisnis baru kekinian 4.0. 4.0 itu adalah digitize seperti yang dilakukan oleh HNI hari ini, mendigitalisasikan perusahaan dan kenal dengan perusahaan digital yang full melakukan proses digital. Kita itu sebagai operatornya tapi digital yang bermain. Ini Bapak bahagia. Kalau di bisnis jadi kalau Bapak Ibu kepengen ketemu dengan mengelola bisnis di zaman sekarang ini, maka Bapak Ibu hari ini harus melatih pribadi kita menjadi orang yang habit 4.0. Habit 4.0 kurang lebih seperti ini, banyak ya, tapi kurang lebih seperti ini. Dia adalah habit 4.0 adalah orangnya fast dia, cepat dia, kerja cepat dia. Kerja cepat ditambah eksperimental, nggak main-main. Main-main dia, coba-coba. Jadi dia nggak mikir. Don't think lah dia. Beda dengan bisnis yang mungkin dikerjakan oleh kita selama ini, ilmu-ilmunya misalkan Pak Wisnu yang sudah pernah berkecimpung di Astana Internasional, itu kan bisnis yang dia sangat based on plan lah, good plan banget ya. Nah kalau sekarang, mohon maaf di bisnis 4.0 itu tiba-tiba diagung-agungkan sebagai dasar bisnis, dasar pengelolaan manajemen bisnis itu tiba-tiba sekarang disruptif. Jadi tidak ada lagi orang mengatakan, orang-orang startup, anak-anak muda itu mengatakan dia berpegang teguh pada POAC itu, planning, organizing, executing, control. Udah enggak, karena apa? Itu sudah dirasakan. Saya ketika 2-3 tahun yang lalu dengan Pak Agung itu sampai membuat begini. Kita kayaknya nggak usah terlalu banyak buat rencana jangka panjang ya. Karena apa? Karena cepat berubah gitu loh. Itu 2-3 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Gitu kan Bu Rini ya. Jadi dibuat sampai ada kita meng-hire dari Inggris itu Pak Irma itu. Akhirnya nggak mudah itu membuat landasan fondasi perusahaan dengan planning 1 tahun 2 tahun nggak mudah. Hari ini nggak mudah karena terlalu cepatnya berubah.
Jadi kalau di corporation yang old kayak zaman-zaman saya itu bisnis itu harus planning dan eksekusi. Jadi eksekusi itu berdasarkan planning. Kalau sekarang eksperimental. Coba-coba itu sebenarnya gaya kita selama inilah. Coba-coba kita sudah terbiasa dengan gaya-gaya anak muda 4.0, cuma kita nggak merasa aja. Jadi semakin sering kita coba-coba itu, coba dengan cara gini, ngomongnya dengan cara begini, ngomongnya dari produk ini dulu, ngomongnya dari yang penting dilakukan dengan berbagai macam, dengan sering dan continue, itu menang dia. Sesuai dengan di zamannya, fast dia, fast dan eksperimental. Kedua agile itu ya lincah lah, Bapak Ibu bahagia, dia bisa cepat bisa cepat bisa menyesuaikan perubahan pasar, jadi lincah. Yang ketiga, yang keempat ini yang menarik, dia disruptif. Jadi disruptif itu artinya adalah itu berarti dia jadi inovator, selalu punya inovasi, dan inovasi ini yang membuat dia bisa memenangkan dari kompetisi yang lainnya. Next Mas. Jadi ini Pak, jadi ini Bapak Ibu bahagia, ini adalah habit kita Bapak Ibu. Jadi habit kita Bapak Ibu ketika bisnis di HNI nanti ketika ingin ya indeksnya semakin gede Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu hari ini memang memakai secukupnya, gimana caranya produk ini mudah diterima orang lain ya. Tidak hanya memakai secukupnya. Yang kedua adalah rejuvenation, ini adalah peremajaan. Next Pak. Nah ini contoh Bapak Ibu bahagia bagaimana meremajakan, rejuvenasi dan menerapkan habit 4.0 di cakep kita dan simbol kita. Ini gaya anak muda nih, gaya 4.0 ini. Jadi dia itu ciri-ciri gaya 4.0 adalah dia tidak basa-basi, tidak menunggu orang itu melakukan, dikasih kesempatan untuk menunggu membuat keputusan. Nah, kita latih Bapak Ibu. Ini saya yakin nanti Pak Philip, Pak Wisnu, Pak Basit, teman-teman sel, teman-teman top leader, ALC tidak bisa diterapkan ya. Jadi contohnya begini Bapak Ibu yang berbahagia. PCA sebagai cakep, sebagai simbol action itu dia harus selalu ada outputnya Bapak Ibu. Outputnya itu adalah Bapak Ibu, kalau outputnya itu nggak sekedar orang kenal, nggak orang sekedar tahu dia dengar HNI, tapi outputnya adalah dia memang ada outputnya dalam bentuk key volume indicator. Bentuknya adalah dia ada uang di situ, rekrut sama coba beli produk. Itu penting dilatih. Jadi setiap rekrut itu selalu dia bawa invoice lah bahasanya lah. Kalau sekarang ada Pak Erwin membuat itu sangat bagus buat printer digital itu sebenarnya dia kalau bawa produk, dia sebagai stokis, orang rekrut langsung ngeluarin invoice. Itu kalau dibudayakan keren sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dia hari ini misalnya prospek sehari 2 kali, berarti 60 kali sehari, 60 kali sebulan, masing-masing dia dapat satu MHS, maka dia dapat 600 poin. Ada invoice yang dikeluarkan dari PCA itu 600 poin dari proses PCA-nya. Yang kedua bahagia, yang kedua adalah dia kalau HS hari ini, dia outputnya adalah bawa prospek sekaligus tambah belanja. Makanya ini Bapak bahagia, yang namanya HS itu dia harus punya produk. Karena HS biasanya 10 orang, maka produknya itu biasanya kalau nggak di halal mat, dia bawa produk sambil bawa latihan Bapak Ibu, latihan. Ini kita kan sudah latihan hari ini, perusahaan sudah membuat edukasi kepada Bapak Ibu bukan menyiapkan sarana-sarananya. Jadi contohnya printer digital, itu kan sebenarnya latihan mendigitalisasi bisnis, mendigitalisasi proses bisnis kita. Jadi nggak perlu nanti ditulis di kertas, ditulis di WA, si fulan nomor edisi sekian, belanja berapa, itu nggak perlu. Kan itu merepotkan Bapak Ibu. Kalau itu sudah kali 1000, kali 2000, kali 100.000, itu luar biasa berat sekali.
Jadi dia tuh digitalisasi, dia langsung ke record. Kalau dia itu menjadi habit, maka mau tidak mau akhirnya orang itu dia kalau sudah biasa prospek HS, PCA itu dia mau tidak mau itu jadi tuntutan jadi stokis. Saya akan sedikit apa namanya sedikit poles kata-kata Pak Fili kemarin. Contohnya stokis penting, tapi tidak harus jadi stokis. Jadi stokis tidak jadi stokis itu bisa sukses apa gimana dia? Kalau saya sampaikan dirubah. Kalau nggak jadi stokis saja bisa sukses, apalagi jadi stokis, bisa lebih sukses gitu loh. Karena stokis itu mau tidak mau itu adalah cara kita itu untuk melatih bisnis kita itu dilatih dengan proses digital. Karena di situ ada transaksi, masuk ke HSIS, masuk langsung ke AVO, masuk langsung itu penting. Jadi silakan kalau sekarang kemarin kan udah banyak ya. Mulai dari berapa itu Pak Yudi printer digital banyak banget ya portable ya, udah banyak lah itu dipakai, jangan dijual. dipakai untuk kayak gitu mobile, dia kan untuk mobile bukan dalam rangka. Karena apa? Karena bisnis kita hari ini kan kalau jadi ini kekurangannya manual bukan digital kan begini. Kalau orang digital tuh dia itu duduk ketemu dengan teknologi, produk itu ngalir sendiri, jalan sendiri. Kalau kita sekarang produk harus kita bawa, nggak bisa jalan sendiri dia. Harus ketemu orang. Nah, kalau teknologi kenapa dia bisa? Contohnya ada orang bisa jualan 1,2 miliar satu bulan misalnya. Dia itu kan nggak pernah ketemu customernya Pak, nggak pernah bawa produknya. Produk itu jalan sendiri, ada alurnya. Customer dapat produk, dapat produk experience atau customer experience itu dari cerita-cerita. Dia beli, itu dia hanya pakai teknologi. Nah kalau kita kan enggak sekarang, kita kan manual semuanya. Antum kalau nggak jalan, tim antum nggak prospek, omset langsung turun. Ya antum tiba-tiba di room nggak pernah ada cerita-cerita PCA, nggak ada cerita HS. Nggak ada ngumpulin rumah-rumah, itu langsung turun. Tapi itu adalah kekuatan Pak, kekuatan offline yang memang tidak mudah kalahkan oleh online. Cuma kalau kita hari ini tidak memanfaatkan digital ini, maka kekuatan kita yang sebesar ini itu tiba-tiba dikalahkan oleh sedikit orang, itu masalahnya. Walaupun kita nggak tahu bisa jadi kita lebih awet karena kita lebih kuat penetrasinya, lebih one on one, head to headnya ada. Tapi kalau teknologi nggak bisa, jadi dia tiba-tiba ini. Tapi dia itu hari ini bisa mengalahkan meskipun mungkin dia perlu punya ilmu khusus untuk gimana caranya mempertahankan performanya. Tapi mengalahkan itu adalah salah satu bukti nyata bahwa teknologi itu sangat kuat. Makanya offline yang kita miliki hari ini, kekuatan yang kita miliki hari ini itu sampai sering dibahas oleh saya, Pak Agung, oleh teman-teman di Top Leader ini, gimana caranya dikawinkan itu. Bahkan ada orang yang penasaran yang menjual jadi produk-produk, contohnya menjual produk-produk kayak MHS gitulah ya. Masa ada bisnis jual produk MHS, kayak MHS itu dijual 3 kali lipatnya, omsetnya itu sama dengan omset kita yang 100 produk. Kayak gitu Pak. Walaupun sekarang mungkin saturated ya Pak Nasruddin yang pernah kita kaji, tapi dia bisa luar biasa itu, bisa luar biasa. Tapi satunya ternyata dia karena bertengkar di manajemen ya, pecah manajemennya, bukan karena perebutan pabrik, rebutan merek itulah itu mereka. Tapi dia pernah coba Anda bayangkan ya, jualan kayak MHS saja nilainya ratusan miliar sebulan, sampai punya gedung belasan lantai gitu, macam-macam. Itu ya rata-rata anak muda semua. Yang menarik kayak gitu. Ini mungkin tantangan buat kita hari ini yang masih muda-muda gini, karena mereka mengerjakan umur-umur Anda lah, umur-umur adik saya lah. Saya kan agak sedikit senior dikit lah itu. Tapi kalau yang kayak Mo Husni itu 10 tahun di bawah itu kan generasi kedua lah. Itu rata-rata seperti Pak Husni lah, 35, 37 kayak Pak Fili, Pak Wisnu, Pak Nas itu yang. Kalau kita Pak Iwan ini ya, senior lah. Pak Eli mohon maaf ya kita jadi penghulu-penghulunya lah. Iya, tukang ngoprak-opraki.
Nah, kemudian kalau produk knowledge ini tambah jumlah dan varian produk. Jadi dia kalau produk knowledge ini dia itu bisa yang namanya cross sell sama upselling ya. HM jadi toko. Ya ini Bapak Ibu bahagia. Ini sebenarnya Simple Action ini kekuatan kita offline ya, kekuatan kita offline. Saya ingin sampaikan pada Anda semua hari ini, KPI kita hari ini Bapak Ibu bahagia itu indeks bukan KPI, indeks hari ini agen itu rata-rata 70 sampai 80 poin. Ingat-ingat ini. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini kepengen dapat LED jadi LED punya omset 50.000 poin, itu minimal 500 yang aktif. 70, 80 poin rata-rata dia omset, maka dapat 50-an ribu lah. Jadi LED-nya sehat, jadi jaringan sehat, ED sehat. Itu rata-rata bertahun-tahun sampai nanti mungkin Pak Amir bisa jadi kita mungkin indeks sekarang agak turun dikit ya. Agak turun dikit karena apa coba? Karena ada agen-agen yang terdaftar bulan kemarin, bulan ini nggak aktif lagi ya, yaitu ya mungkin kita akan makanya nggak ada promo lagi, tapi nanti kita promo yang itu akan kita evaluasi. Saya ingin jujur sama antum semuanya ya, ada pasti satu-satu ya orang yang mengajar manajer 1.200 poin, ada 5 agen di bawahnya, itu sebagian 5 itu dummy ya. Ketika lagi ngejar itu, kurang 1 itu. So, nggak pakai prospek, ambil KTP-nya didaftarin karena kurang 1, kalau kurang 1 nggak jadi manajer dia. Nah, itu agen begini hampir pasti nggak akan hidup dia, nggak akan hidup. Dia jadi agen mengendap residu di IT kita, nggak akan, karena dia harus ketemu prospek ya, diajarin dan sebagainya. Nah itu kita nanti akan buat termasuk TP 1000 dan ini ada. Nanti Pak Amir ini ada putusan mendadak namanya bisnis kalau udah 4.0 itu dia harus fast, speed of change-nya itu fast. Jadi perubahan tuh, jadi ada perubahan ini tadi ngomong makan siang lobby keputusan di meja makan. Jadi ini Bapak Ibu bahagia, TP 1000 itu nanti dia itu berlaku kelipatan sampai 2000. Jadi 2000. Jadi 2000, ya. Tadi saya dan Pak Agung udah diputusin ya. Tolong nanti dieksekusi Pak Amir ya. Iya. Jadi nanti 1000 pertama itu kan 200. Ini ada papan tulis nggak ya? Itu saya biasa pakai papan tulis. Tolong, Mas panitia, papan tulis. Jadi 1000 poin pertama itu 200 diambil, total bonus diserahkan kepada yang TP ya, sekali 80% ya. Saat dapatnya 160 itu langsung masuk ke struktur bonus. Jadi nanti di tabel bonus, di slip bonus itu ada tambahan bonus TP 1000 2000 lah. Sini Pak, bawa ke sini. Yang kedua, yang 1000 lagi. Yang 1000 lagi Bapak Ibu bahagia, yang 1000 lagi itu nanti dia yang dikalikan 200 dikalikan 80% itu yang jadi 300. Jadi total itu kalau 2000 poin dapat cashback 400.000 ya, 500 poin kali 80%. Ada ininya? Oke ya, baik ya. Jadi itu jadi 2000. Oke, nanti keterangannya nanti ya. Tolong nanti tenang dulu, kita kembali ke ini dulu. Ke materi ini kan. Jadi kalau kita yang ngerjain sendiri Bapak Ibu, insya Allah makasih. Ini mungkin pengalaman ini jadi pelajaran besar buat kita. Kalau kita yang ngerjain sendiri di dalam marketing ini, antum yang ngerjakan sebagai tokoh-tokoh sentral, sebagai para leader yang antum itu posisi di sini bukan hanya di owner tapi di owner, merasa memiliki betul, menjaga betul perusahaan ini, nggak mau main-main. Maka nanti kalau kita ngerjain itu, kita pun tidak akan jual digital marketing itu di bawah harga, karena kita ngerjain. Karena di digital marketing nanti produk-produk itu bisa dijual yang dia butuhkan dengan harga yang pantas ya. Oke baik ya, nanti yang 1000 nanti. Terus naik dulu.
Oke ya, ini Bapak Ibu kita perhatikan lagi. Next, Mas. Ya, ini Bapak Ibu, jadi kalau sekarang kenapa saya, Pak Erwin, Pak Agung itu sering menyampaikan bahwa kami ini, coba Bapak Ibu cari cara-cara yang simpel, karena bisnis di zaman sekarang itu harus cari cara yang simpel. Jadi simple action itu macam-macam ya, di HNI sekarang Anda sudah kenal semuanya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan dunia 4.0. Jadi Anda kalau jadi leader 4.0, maka Anda harus, ini nggak apa-apa, Anda harus menerapkan simple action itu menjadi tindakan cepat. Jadi tindakan cepat. Simple dan fast. Tindakan cepat. Ini penting. Jadi kalau di bisnis kita tuh orang tidak harus, kalau bahasa bisnisnya, orang tidak harus optimize dulu, tidak harus pinter dulu, tidak harus bagus dulu. Yang penting dia adalah segera. Dan itu dilaksanakan oleh anak-anak muda sekarang. Yang penting segera. Dia harus segera dapat experiences, harus segera dapat pengalaman-pengalaman. Itu penting. Jadi Anda bisa bayangkan ya, hari ini Anda mungkin, saya punya ya tim anak saya nih bisnis ini buat market research Bapak Ibu. Kalau zaman dulu nih Pak yang di Astra nih, kalau di Pak Raden Iwan ya di tempat, kalau Pak Nazrudin di rumah sakit dulu, buat market research itu kan sebulan paling satu ya. Menghasilkan market research sebulan satu lah. Kebutuhan di sini misalnya, kalau di rumah sakit apa yang paling banyak terjadi di daerah Ngapak gitu. Rata-rata hipertensi. Karena tiap hari makan mendoan, ya kan? Itu kalau dipegang tangannya di ini langsung rata-rata merah semuanya. Itu kalau dikasih produk hipertensi pada suka, mengkudu macam-macam. Itu buat risetnya 1 bulan 1. Tapi kalau di digital marketing, di bisnis kita 4.0 hari ini, Anda perhatikan begini, market research dibuat, itu 1 bulan bisa buat berapa coba? 1000 market research. Dia pakai naskah, pakai model kayak naskah itu beneran. Blasting kemana, umurnya berapa, ininya kesukaannya apa, itu sampai ketemu, itu sampai 1000. Coba udah bayangkan, kalau nggak pakai teknologi pakai, sehingga dia bisa titis, orang ngomong gini itu bisa kena dia. Sampai hanya dari masjid nanti akan ketemu orang bisa menciptakan isu. Yang diomongin apa? Terus menciptakan tagline. Orang contohnya ini, saya kemarin diajarin anak saya itu. Jadi hari ini ada Bapak Ibu lihat Facebook, lihat YouTube itu. Itu ada gambar. Gambar awal itu menentukan, tulisan awal itu menentukan apa? Thumbnailnya itu menentukan jari itu ngeklik atau enggak. Dari kata-kata itu namanya tagline ya. Jadi tidak semua YouTube itu orang suka buka, tapi ada YouTube tiba-tiba orang suka buka padahal isinya kayak gini doang gitu. Tapi dia namanya tagline itu bisa menggerakkan jari untuk ngeklik. Biasanya kalau nggak suka dia ketemunya di 10 detik pertama. 10 detik pertama, dia nanti kalau dia suka dia akan terusin. Makanya biasanya kalau 10 detik pertama itu dia ada makanya iklan-iklan di YouTube itu hanya 10 detik itu. Lewati itu atau 5 detik. Karena dia di 5 detik itu dia harus bisa menangkap apa yang diinginkan oleh iklan itu. Jadi nggak bisa panjang lagi sekarang. Itu menggambarkan juga tipikal orang sekarang di dunia 4.0 itu dia kepengennya singkat, simpel, segera, cepat gitulah, nggak mau main-main. Ini kayak gini Bapak Ibu. Dan menemukan ini itu hasil dari market research. Ini ada ilmunya Bapak sekalian, ada ilmunya. Ya
Dan saya melihat teman-teman yang mungkin kalau Pak Firly sama Pak Erwin itu kan punya yes itu. Nah, itu mungkin bisa jadi sasaran karena sama-sama yes itu. Success before under 30. Itu cocok sekali. Ketemu karena apa? Karena saya ini anak-anak saya dari dulu tahu kalau saya kerja kayak gini ya. Itu tapi untuk mengerjakan kayak saya itu gagap dia. Bukan dunianya itulah. Harus ketemu orang, harus mempengaruhi orang, harus bawa produk, harus menjajakan, kalau perlu harus demo. Nah, itu buat anak-anak itu bukan dunianya. Tapi sekali ketemu ini dunianya, yang dijual produk ini semuanya. Oh, bilang ke saya, Bi, produk apa aja yang mau saya jual, tak jual sini. Gitu, dia produk yang dia kasih ke dia, itu langsung dimarketin produknya. Sama dia sebelum dijual, sebelum buat konten, sebelum buat tagline, sebelum buat isu, itu dia di marketing dulu. Tapi mau bisnisnya ini juga. Makanya teman-teman semua bahagia ini adalah ini dunia sekarang, teman-teman minimal kita kenal dulu ya. Next, Mas. Kalau nggak nyampe-nyampe ya memang bukan dunia, memang bukan zamannya kita ya. Mas Rahmat Hidayat kalau nggak nyampe-nyampe maksudnya opo gitu, ya memang dunia bukan dunia kita ya, tapi minimal tahulah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang bisa jualan produk begitu begitu banyak, kita ngejar LED 36.000 tidak jadi gitu loh. Kalau jadi Anda bayangkan ya, satu orang KPI-nya itu 600.000 Pak ya, 600 juta, 600 juta sebulan. Itu berarti kan LED Pak, satu orang itu KPI-nya. Dan dia itu kalau lolos kerjaan itu, mau diteruskan kerjanya itu dia KPI-nya minimal 30% dari 600 juta. Jadi sekitar 180 juta, itu dia baru lolos. Disiapin mes, disiapin gaji, disiapin makan siang gitu, disiapin dana untuk iklan tiap hari gitu. Dia 180 juta. 180 juta berarti sekitar 30 kali bagi 3 60.000 poin. Nah, gede sekali gitu. Oke, baik ini jadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau di kita ini sama dengan sebenarnya kita sudah mengerjakan ya, tinggal kita biasakan. Di HN itu sebenarnya begini, orang kalau ingin berhasil kan disuruh bolak-balik PCA, disuruh bolak-balik HS, perbanyak jam terbang, penuhi jam terbang, dia jadi mahir, outputnya besar. Nah, ini ukurannya kalau masih ingat Pak Nur Rahman itu ukurannya 6 bulan jadi LED kayak gini. Jadi dilatih kayak gini, PCA, jam terbangnya cukup, mahir, pinter ngomong. Ini kalau Pak Mabrur melahirkan LED berarti dia itu outputnya 6 bulan, dia bisa mengakumulasi, dia bisa membuat omset berjalan, bulan berjalan itu 50.000 atau 60.000. Jadi LED dia 6 bulan. Kayak gini. Ya itu kerja, itu hasil kita secara online offline kayak gitu hasil kerja kita. Ukurannya begitu. 6 bulan melakukan kayak gini nanti akan jadi LED. Nah, sekarang kita punya dunia 4.0 sama kayak gini juga, tapi pakai teknologi gitu loh. Jadi dia bisa diringkas 1 bulan. Gitu. Tapi kan belum ada, HNI belum ada kayak gini. Sampai detik ini belum ada HNI yang menjalankan bisnis itu pakai itu belum ada. Baru coba-coba ini, lihat ini hasilnya gimana. Yang kemarin ada tim muda itu, anak muda sudah bisa, tapi bukan produk kita, jualan 70 botol, 1 bulan pakai teknologi, harganya 350.000 lah. Jadi berapa itu, sekitar 20-an juta lah gitu. Udah mulai bisa ya. Outputnya udah key volume ini udah bagus. Key volume indikatornya. Next, Mas. Nah, ini sama, jadi ada teori O versus A. Jadi optimize versus agile. Jadi kita memang tidak harus menunggu orang jadi sempurna dulu baru jalan. Yang penting gesit angka segera jalan. Next, Mas. Nah, ini jangan terlalu kaku, Bapak Ibu. Kalau bahasa di bisnis 4.0 ini jangan terlalu kaku. Kalau memang ada cara yang tidak mudah, coba lagi yang lainnya. Yang penting
misalkan PCA pakai model gini nggak jadi-jadi, coba ganti yang lain, segera ganti atau segera perbaharui atau segera perbaiki biar ada sedikit kreatif. Tapi yang penting tidak keluar dari lingkaran proses PCA. Next. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya, Bapak Ibu kalau hari ini diajarin dari awal di bisnis, kalau seorang pebisnis MLM, pebisnis HNI, ketika dia sudah sampai ke LED, sudah sampai ke apalagi DED, CED, Safir, Platinum dan sebagainya, itu maka dia itu sebenarnya orang mengatakan saya kepengen pindah kuadrat. Saya nggak jadi self employee, nggak jadi employee, tapi jadi business owner, apalagi jadi investor. Dan sekarang kita lihat, Anda itu sebenarnya hari ini benar-benar jadi business owner atau enggak? Karena business owner kayak ada ciri-cirinya, Pak. Nggak cuma jadi ada ciri-cirinya. Owner atau pemilik dengan the owner itu berbeda. Mari kita lihat langsung aja the ownernya. Next, Mas. The owner itu begini. Yang namanya the owner itu adalah dia itu siap menghadapi jam kerja panjang. Dari awal begitu. Harus paham bahwa dia itu kalau jadi pemilik bisnis, dia harus mengelola bisnisnya itu dengan jam panjang. Tahu yang namanya kerja itu 8 jam sehari. Minim-minimnya 4 jam lah gitu lah. Kalau di bisnis digital itu dites kekuatan fisiknya itu dia bisa duduk di depan komputer 6 jam sehari setiap hari. Ya mungkin kalau antum anak orang tua kan baru berapa menit udah ngantuk duluan ya. Kalau dia 6 jam itu harus kuat 6 jam. Dia olah. Di situ dia targetnya bisa jadi dalam waktu 6 jam itu kalau dia udah mahir bisa 30 sampai 50 market listnya dibuat. Cepat sekali, tak ini dicoba. Jadi dia ada satu orang itu bisa punya 100 toko di Shopee. Wah, setiap hari dicek satu gitu loh. Pakainya nomor handphone beda-beda. udah pokoknya ribet banget lah kalau kita ngerti teknologinya. Karena satu orang itu punya 6 toko dengan nama yang berbeda dan dengan nomor handphone yang berbeda. Makanya di digital marketing menariknya adalah dia itu sebenarnya kalau buat bisnis menarik karena nggak tahu yang kerja berapa. karena produk langsung ketemu customer itu nggak. Yang ini lingkaran besar itu nggak nampak. Dia di black hole lah, di lingkaran hitam yang nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan, ketutup. Yang kedua adalah di owner itu adalah dia menjaga agar tangan tetap kotor. Ya memang dia harus. Kalau bisa kita harus bawa produk, kita harus kalau di offline ya kita harus bawa produk, nyiapin HS, nyiapin PCA, nggak bisa nunggu ini Pak 30.000, besok lihat lagi, 35.000 itu kan itu owner Pak, owner itu nanemin duit, nungguin returnnya berapa. Tapi kalau di owner dia merasa memiliki, dia harus terjun itu, nggak bisa bisnis gede banget juga belum ya, dia waktu masih banyak yang kosong lah. Ini bahasanya ini nanti targetnya 30.000 atau 60.000 atau 100.000 poin, tapi diceknya akhir bulan, dicek satu-satu di AVO, di telepon. Orang kadang-kadang sebel juga ya kalau kita ngeliat leader nelfonnya akhir bulan. Ada yang bisa saya bantu, tapi akhir bulan sebel banget itu. Karena apa? Dia bahasanya ada yang pernah jawab gini, cerita ya, nggak usah khawatir Pak, saya mau TP kok, begitu cobanya gitu. Itu kan nggak bisa bangun partnership kayak gitu. Karena apa? Karena selalu rutin dia. Mungkin karena apa? Karena ya dia nggak terbiasa untuk setiap hari kerja, belajar terus menerus menghadapi kekeliruan dan terus memperbaikinya. Ketika terjadi kekeliruan, disiplin dengan waktu. Nah ini teman-teman bahagia, ini di owner, bedanya dengan owner. Kalau owner itu orang seperti ini, beli saham, dia tiap bulan lihat returnnya berapa. Next, terus, ini saya sebenarnya belum lama, tapi saya kepengen mencoba untuk 4 jam itu teratur pagi hari. Ternyata karena ini ada tuntutan ya, saya dievaluasi oleh Pak Agung setiap hari. Kalau enggak laporan di Japri.
Aduh, saya kadang-kadang kalau nggak dibuat NGO itu berat sekali. Makanya dibuat NGO, caranya harus happy. Karena itu buat saya training, latihan buat saya. Jadi saya disuruh sama Pak Agung itu untuk istighfar 2.500 sehari. Itu sering banget nggak jadi-jadi Pak, nggak jadi-jadi. Karena kelewat. Bahkan ada orang bilang, Pak Rafiq, saya 1.000 aja tuh kalau nggak dari tahajud nggak bisa gitu. Apalagi kalau ingetnya baru siang, udah. Kayaknya berat stres gitu loh. Akhirnya tak buat Pak ini. Oh ternyata jalan ke masjid itu bolak-balik 300 bisa gitu. Dihitungin. Sampai akhirnya tahu rumus-rumusnya. Jadi Bangun Bahagia ini saya buat ini karena apa? Karena antum semua perlu tahu, saya kebetulan ngikutin lini masanya beberapa tokoh bisnis lah. Ya kayak Elon Musk, Zuck Zuckerberg, terus kemudian si Warren Buffett dan sebagainya ini. Warren Buffett ini mereka ternyata semuanya punya jadwal khusus di pagi hari. Sampai pagi hari bersama Warren Buffett, pagi hari bersama Elon Musk. Dan itu kalau kayak gitu, jadi orang-orang hebat banget lah di dunia hari ini. Itu kan nggak ada apa-apanya dengan para sahabat Nabi, dengan Rasul para sahabat Nabi. Mereka lebih tertib lagi, lebih concern lagi. Ya kalau yang punya kayak gini sebenarnya punya habit ini kan kita punya contoh-contohnya. Ya saya ini sekedar sebagai sedikit inspirasi, saya coba ya. Karena contohnya misalkan ada sekarang beberapa pebisnis yang dari public figure itu dia katanya bilang saya tuh kalau pagi nggak bisa ngopi, harus minum snack. Tapi dia harus punya habit baru gitu. Tadinya ngopi sama makan snack itu sambil duduk sambil nonton TV. Sekarang duduknya dibuang, nonton TV-nya dibuang. Tapi tetap ada makan gitu. Nah ini saya buat contohnya ternyata bisa saya ini tuntutan buat saya nih Pak ya. Jadi saya buat begini tuh dalam rangka biar saya bisa sesegera mungkin menyelesaikan tuntutan itu di pagi hari. Nggak harus nunggu siang. Kadang di siang udah lupa, sore udah lupa, malam udah lewat lah ketiduran ya. Ini contohnya ada selawat Nabi, terus kemudian kalau pagi hari saya biasanya langsung dibuatin kopi sama istri, disiapin setiap 12 sampai 15 kapsul udah tersedia. Terus extra food, madu, tambah zaitun kalau lagi agak pusing-pusing. Zaitun paling berat itu minum, tapi steam fiber sama buah ya. Jadi ini dibuat, terus kemudian tilawah Qur'annya sekarang buat targetnya minimal 8 halaman. Itu karena orang kalau membaca Qur'an di bawah 50 ayat sehari itu masuk kategori hoflah, orang hoflah lah, orang lalai. Dia minimal standarnya 100 ayat sehari ya. Terus kemudian baca buku Bapak Ibu, ternyata ini memang semua pebisnis hebat itu yang jadi bisnis owner macam-macam, pengusaha-pengusaha besar itu semua sekarang baca buku kalau pagi hari. Selalu baca buku Pak, ya baca buku apa saja ya. Kalau saya dikasih foto sama Ustadz Muslim kemarin, umur sudah 90 tahun ya, Yusuf Qardawi. Itu 90 tahun kerjanya nulis sama baca buku. Jadi masih nulis dia, foto-fotonya masih nulis. 93 tahun kalau nggak salah umurnya. Itu 93 tahun masih nulis. Nah, itu sebenarnya adat kita, ya, habit kita ya. Habit para pebisnis, habit orang-orang sukses. Baca artikel, periksa yang kadang-kadang periksa message ini yang tiba-tiba habis waktunya. Kalau nggak dibatasi ya. 15 menit lah, 30, 40, 60, 1 jam lebih itu biasanya nggak. Apalagi kalau ada videonya, aduh asik. Sekarang itu akhirnya kita sepakat ini sama istri itu nonton TV itu sekarang jadi waktu sampah tuh. Bahasa orang bilang waktu sampah karena itu dia tuh ngabisin 2 jam itu, bisa 2 jam. Apalagi kalau ada film bagus. Kan sumbi. Jadi ada snack, ada healthy food. Kalau di Purbalingga ya jagung godok gitu, pisang godok gitu ya. Healthy food sama buah. Terus kemudian olahraga. Nah ini saya ketemu polanya itu karena tuntutan baca itu. Saya tuh sekarang punya 50 gerakan Pak.
Ya, jadi kayak ini 5 gerakan pertama ajarannya Dr. Irwan. Kayak gini, itu ya kayak gini itu untuk kiropraksi itu total 10 gerakan masing-masing 20 istighfar udah 200 itu. Jadi kayak gini baca itu jadi nggak terasa, paling 20 menit lah. Itu selesai udah 1000 istighfar. Kayak gini, kalau kayak gini gampang 30 istighfar. karena nggak capek. Kalau kayak gini 10 kali aja. Ini lagi latihan Pak Fili jadi tertawa ini. Ini terus treadmill saya latihan. Saya dengan kecepatan 4 km per jam atau sampai 5 ya, mohon maaf, jangan ditertawa. Jalan cepat 5,5 lah. Itu 15 menit itu 1000 istighfar. Dua langkah itu 1 kali. Jadi rata-rata 2000 langkah dapat 1000. Nah, ini yang Pak Agung inget, yang penting istiqomah. Ya memang yang berat istiqomahnya. Nah, sampai dan antum harus tahu semuanya. Itu ada kisah yang saya tadi sampaikan, orang-orang yang sukses itu hampir semuanya mandinya pakai air dingin pagi hari. Nggak ada yang pakai air. Jadi mau dia langsung cold pakainya ya cold water atau cool water itu air dingin lah, air dingin, bukan air hangat. Dan itu sunnah Nabi ternyata. Sunnah Nabi itu ya air dingin sebelum subuh kan? Iya. Ya kita kadang-kadang kalau jinas kan air dingin sebelum subuh terus. Oke, baik, ini sekedar gambaran dan ini kita biasakan Pak, karena ini salah satu cara kita produktif di pagi hari dan bisa memenangkan dunia 4.0. Nanti kecepatan anak-anak muda itu jauh lebih cepat lagi dengan cara dia mungkin nggak sampai begini ya, tapi dia ketika kerja cepat sekali. Next Mas. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh yang saya mestinya sampaikan semalam di rapat Dirkom, yaitu perbedaan antara corporation style dengan style itu seperti ini. Ya, kalau Anda hari ini memiliki perusahaan namanya HNI, ya kita harus membiasakan gaya-gaya bisnis anak muda hari ini. Ya. Next. Nah, ini 3 waktu yang sangat nggak berguna ya. 1 menonton TV, itu hati-hati Pak, itu habis waktunya di situ. 2 cemas ya, mikirin yang nggak jelas. Kalau Pak Nasruddin, Pak Wisnu udah beres. Gitu. Yang 3 procrastination, itu adalah menunda-nunda, nggak boleh nunda-nunda. Saya tuh baca buku ini di waktu kuliah di STAN itu tertawa sendiri karena itu saya banget itu. Waduh, sampai dia hanya orang gila, hanya orang paling bodoh di dunia. Itu kalau lihat ada orang naik motor, ada speedometernya, itu kehabisan bensin. Itu orang gila itu. Kata buku itu orang paling bodoh sedunia. Jelas-jelas ada speedometernya, kok bisa kehabisan bensin? Itu dia turun nonton untuk beli bensin, bukan kan punya duit itu. Jadi dia contohkan seperti itu, contohkan yang punya yang buat orang Amerika, penulis dari luar negeri, tapi nyontohin gitu, persis ya kayak kita. Ada orang bensinnya habis. Loh, kan ada speedometernya, kok gitu kalau habis. Itu sampai dituntun, itu kan bodoh sekali gitu loh. Itu adalah contoh procrastination, menunda-nunda. Antum kalau hari ini masih laporan 3 hari terakhir, itu procrastination semuanya. Itu tanda itu. Jadi kalau antum hari ini 75%, 60%, 75% omset di 3 hari terakhir, itu ngeri kita itu. Ngeri itu, orang gila itu. Tapi ada suksesnya, ngeri. Padahal kita sudah punya AVO, sudah nggak kayak las dulu. Dulu kan ada las, laporan agen stok. Ditulis akhir bulan, kita kan nggak perlu lagi las itu, nggak perlu lagi. Tapi tetap aja, ya kan masih begitu kan, trennya masih begitu. Mohon maaf lah. Ini sebenarnya kalau sukses banget juga nggak pantas sebenarnya kalau udah kayak gini. Masa 3 hari terakhir baru, sampai ini gimana nih sistemnya? Padat ya, traffic ya. Ini gimana nih? Kurang bagus nih ya. Traffic mungkin ya. Yang namanya jalan raya kalau macet pun juga diem aja itu ya. Kalau udah macet ya diem gitu.
Ya udah sabar doang, doa doang, mudah-mudahan nggak macet terus. Nah ini procrastination itu harus dirubah. Antum yang rubah itu kalau di HNI, kalau lini agen, ya karena ini semua domainnya agen dan leader, itu ya antum semua yang bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab karena laporan agen stok setiap bulan itu domainnya domain leader. Leader ngajarin ke agen stok kepada agen-agennya. Terus kemudian 4 ini perfeksionis, alhamdulillah sekarang Pak Fili udah nggak terlalu ya. Dulu waktu muda perfeksionis banget ya. Jadi harus sempurna ya, sempurna harus. Saying yes itu berarti dia nggak punya kerjaan karena selalu apa-apa ya gitu loh. Ya siap itu berarti dia nggak punya jadwal. Kalau orang punya jadwal, sebentar saya cek dulu jadwalnya. Kalau yes, berarti nggak punya jadwal dia. Tolong ya, jangan terlalu cepat-cepat baca siap. Ketahuan kalau nggak punya jadwal. Terus multitasking berarti dia apa dikerjain sendiri, ya nggak perlu. Masa agen stok sudah jadi agen stok kamu masih buat laporan, itu multitasking. Nggak, sebenarnya orang seperti ini, orang nyanyikan waktu, nggak pantas jadi orang sukses. Ya, terus next. Perhatikan ini ya, diingat-ingat nih 6 waktu yang paling. Nah ini yang berikutnya adalah tahun bahagia. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak nanti Bapak Ibu para top leader itu untuk berkolaborasi dengan anak muda, ya bu anaknya, ponakannya dan sebagainya. Nanti akan dididik oleh perusahaan untuk mengelola hal mall. Karena hal mall itu sekali lagi dia menjadi antum harus pahami ini salah satu. Jadi tadi saya ngobrol sama Pak Agung, hal mall ini saya buat ini mungkin Pak Amir ya, Pak Amir dengan Bu ya Pak Amir, kita buat tantangan Pak. Hal mall ini tahun ini mengambil porsi 10-20% omset nasional. 300 sampai 600 miliar. Siapa yang miliki itu ya kita siap menjalani ide-ide ini. Jadi pertama begini, hal mall ini nanti akan menjadi keuntungan baru, jadi hasil baru atau jadi pendapatan baru buat para agen, karena memang nggak mungkin lah, antum nggak mungkin ngerjain hal mall kalau nggak ada urusannya dengan saya, nggak ada more benefit buat saya. Saya udah capek-capek ngurusin core HN aja udah berat banget. Ini hal mall ini dia itu adalah new advantage buat anda semuanya. Dia menjadi kalau di kita menjadi new revenue, menjadi pendapatan baru, total salesnya baru Bapak Ibu agen. Jadi penting ini Anda harus ketahui, termasuk Bapak bahagia, termasuk tadi terus sengaja Pak Amir saya nawarin ke Pak Agung ini untuk TP yang 1000 itu minimal sekian dari core. Pak Agung bilang nggak usah, bebas saja, dari mana aja bisa. Jadi Pak Agung udah milenial. Yang penting ini aja lah, nggak usah repot-repot, yang gampang aja gitu, yang simple. Jadi Bapak bahagia ini penting. Nah, kalau dia tetap jangan masuk support system ya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kita nanti hari ini akan membuat pelatihan buat para anak muda ya. Kalau Bapak Ibu kayaknya nggak cukup lah waktunya lah, terlalu tua lah secara umur, berat, terlalu yakin kalau Anda Bapak Ibu ngurusin mikir doang, capek doang, malah bingung, bingung ya. Jadi Bapak Ibu nanti nyiapin tim, minimal Bapak Ibu hari ini nanti tim itu bisa menggunakan secara digital di PC masing-masing. Jadi dia bisa jadi lini baru Bapak Ibu, lini baru bisa Bapak Ibu. Dia nggak gerak kemana-mana, tapi ngomset. Dan itu sekarang dunianya apa? Sekarang dunianya
Ya saya kenalkan dikit lah. MS Glow itu kan 2 tahun setelah kita lahir, MS Glow lahir. Sandy yang buat, umur 26 tahun. Sekarang 32 tahun. Masa kalah sama beliau omsetnya kita? Anak muda. Ketemu sama Miriana itu resellernya dia di Bali yang kita jual. Buat perusahaan baru namanya MS Glow, Miriana Sandy Glow. Omsetnya Bapak Ibu bisa 2 kali lipatnya kita sekarang. Baru beli jet pribadi 260 miliar kemarin. Ya dia foya-foya kan hidup banyak banget. Itu kan jadi nggak bagus lah ya gitu. Tapi memang dia income per bulan itu gede sekali buat dia majority shareholder dia. Cuma 2 orang. Anda mungkin nggak kenal juga, ketemu juga kan? Bahwa Anda ketemunya di dunia offline ketemu dengan dunia ini nggak mungkin. Anda mungkin nggak ketemu kecuali saya ngomong MS Glow langsung oh iya ini ada di Instagram di ini gini. Sebelumnya kan nggak pernah ketemu. Saya punya teman sekarang menargetkan 1 triliun hari ini atau bulan ini tahun ini jualan produk hampir kayak seperti kita. Itu nggak pernah ketemu kita itu. Lucu banget loh. Jadi Anda berterbangan jalan kemana-mana itu dia katanya nggak pernah ketemu kita. Dan Anda pun nggak pernah ketemu produknya dia. Artinya kita sangat offline banget sekarang. Makanya wajar kalau seandainya bisa jadi itu adalah tanda bahwa kita memang segmented banget sekarang kita kerja. Masih yang senang ke masjid, bisa baca Quran, macam-macam gitulah. Yang makanya kemarin iklan di beauty itu dibuat rombak ya. Iklannya mohon maaf ini karena ketemunya pasar kayak gitu. Jadi di beauty dipakai buat seluruh badan, buat bunga doang. Jadi dia kalau beli satu itu untuk nggak sampai seminggu lah selesai gitu. Jadi contoh saja. Nah ini dibuat nanti dilatih Bapak Ibu, dilatih salah satu untuk menggerakkan produk halal mall. Nanti mungkin ada waktu saya dengan Pak Amir akan ketemu dengan top leader yang selama ini mungkin sudah biasa melakukan bisnis halal mall ya di haini.id. Nanti mungkin perlu data nih Pak dengan Pak Wahyu ya Pak Amir ya. Top leader yang selama ini supaya kita akan melakukan MOU baru dengan mereka biar bisa digerakkan bareng-bareng oleh semua leader di seluruh Indonesia. Ini jadi nanti Bapak Ibu yang berbahagia silakan kalau di bisnis dengan anak muda ini biasanya kalau teman-teman orang mungkin nanti ya modelnya kalau sudah jalan dengan bisnis digital ini Anda nyiapin PC itu nyiapin aja wifi lah. Suruh anak-anak muda suruh ngumpul di situ dikasih namanya co-working space dia gratis kerja di situ ngerjain di situ. Nanti kalau tiap hari kerja di situ kita akan kaget karena idenya banyak banget. Ya sekarang coba Anda bayangin ya. Saya punya orang baru umur 24 tahun sekarang. Kemarin ditawarin dengan ide-idenya pakai digital lagi. Ditawarin sama Kemenhan itu ratusan ribu hektar tanah untuk mengembangkan bisnis dia. Food estate. Karena food estate itu kan program strategis nasional diserahkan ke Kementerian Pertahanan bukan Kementerian Pertanian. Itu salah satunya yang ditelepon itu orang kampung saya. Disiapin ratusan ribu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah ini contoh. Dari mana dia? Itu dari bisnis yang dikelola dengan model-model anak muda sekarang. Next, Mas. Teruskan. Nah ini contohnya Pak ya, ini diingat-ingat ini bedanya bisnis kita dengan bisnis anak muda. Dia itu kecepatan terhadap menghadapi perubahan itu sangat fast, innovation itu radikal, bahkan destruktif, mengalahkan yang lainnya. Focus of change-nya itu kalau di korporasi model-model sebelumnya itu dia membuat new business process, kalau ini buat new business model, rigidnya itu low. Sekarang kalau ingin tidak terlalu jauh, dia harus rigidnya dikurangi, keruwetannya, dan keuntungannya itu adalah kalau di kita ini, jadi Bapak Ibu bahagia, ini saya akan sampaikan, HNI menghadapi dunia 4.0 dengan gabung dengan Halmall adalah dia itu akan dilakukan digitalisasi,
dalam rangka agar bisnis Anda itu sustain, mendapatkan hasil sustaining advantage. Halmol ini adalah dia new business process yang akan mendapatkan new pendapatan, new advantage. Nah ini Bapak Ibu, ini memang usulan-usulan top leader beberapa ini. Kalau gitu buat ini aja deh, plan beda antara core sama ini ya nantilah. Yang penting sekarang jalan dulu aja, jalan dulu. Bisa tahu dulu. Karena ini berbeda banget nanti Bapak Ibu, dan mau tidak mau kita harus ke sana ya, tidak mau ke sana. Jadi ada beberapa bisnis yang sudah mulai menjalankan seperti ini dengan bagus. Contohnya ya mungkin ada beberapa Anda mungkin tahu ya. Dia itu mengandalkan perusahaan itu ini Pamer perusahaan itu membuat edukasi bisnis itu setiap pagi disebarkan ke seluruh room setiap pagi, dan dia bentuknya live setiap pagi. Jadi live dia bisa Zoom, tapi setiap pagi dia udah tahu kalau jam segini berarti menyetel ini apa streaming atau apa, pasti ada lagi edukasi live. Menyetel kalau di ini YouTube channel ya, kita bisa YouTube channel atau pakai Zoom, itu dia tuh edukasi setiap pagi, nggak pernah berhenti. Jadi mereka itu melakukan namanya new business process, dia berhasil, Bapak Ibu, berhasil. Ya ada orang yang nggak suka akhirnya di macam-macam, tapi berhasil dia, luar biasa. Next, terus udah selesai. Nah ini yang namanya digital. Jadi Bapak Ibu kalau yang digitalisasi, Bapak Ibu perhatikan, dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Pertama kalau digitalisasi ini, yang jelas pertama ada HSIS, AVO yang terus di-improve, ada printing ada printer portable yang orang bisa transaksi real time gitu, sampai langsung masuk ke AVO, itu penting ya. Terus kemudian ada macam-macam. Ini digitalisasi ini dimanfaatkan dengan baik. Termasuk mungkin nanti Bapak Ibu bahagia, nanti mungkin Bu Rini dengan Pak Bayu itu akan membuat gimana caranya biar model-model kewajiban antum itu digitalisasi juga, jadi nggak terlalu repot, nggak terlalu jadi beban stres. Karena kalau semakin banyak uang antum laporannya nggak bagus, nggak benar, itu semakin merepotkan ya, merepotkan. Jadi mungkin nanti bisa dibantu oleh ini, dimanfaatkan dengan baik. Tapi ini adalah bentuk yang sudah diimprove dari kita sejak berdiri ya. Mulai paperless, nggak ada laporan, nggak pakai kertas lagi, itu sudah dari awal dan improve terus sekarang. Tapi memang kita banyak banyak alat bantu yang ada di sini itu belum dilangsungkan dengan maksimal. Jadi kita belum ada kisah-kisah yang merakyat banget, itu masif notion, gerakan masif itu orang itu sambil PCA sambil HS itu transaksi real time pakai printer portable misalnya, itu masih jarang sekali. Itu mestinya digalakkan terus, orang langsung itu meningkatkan kepercayaan customer kepada kita semuanya. Ini sudah banyak ya, sudah dilakukan dengan baik, tinggal dimanfaatkan dengan baik. Next, Mas. Udah, kalian bahagia, mungkin itu saja dari saya. Sudah cukup. Itu dari saya Bapak bahagia. Saya ingin sampaikan kepada antum tadi promonya biar jelas ya, biar jelas. Ya ini salah satu cara menggerakkan antum itu promo. Ini generasi X lah gitu lah ya. Sing penting ono wujudnya cepat dadine. Yang penting segera ada wujudnya nyata gitu. Oleh ono jualan segini dapat segini gitu. Ya ini. Oke, baik. 1000 ya, 1000 poin. Itu nanti dia langsung dapat yang TP 1000 poin. Siapapun dia, dari AB sampai ED semua level. Apa Bang? Enggak. Bersyukurlah apa yang sudah ini, yang ada dulu ya.
Ini diambil 200 poin jadi promo TP 1000 kali 80%. Nanti 160.000 ini Pak Barjana itu nanti langsung masuk ke struktur bonus. Jadi di list bonus itu ada bonus TP 1000. Dapat 160 ya. Oke ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau 200.000 karena berlaku itu sampai 2.000. Kalau 2.000 maka 1.000 pertama itu 200 kali 80%. 1.000 kedua 300 kali 80%. Jadi sebenarnya kalau 2.000 poin itu maka dia dapat 500 poin kali 80 atau dapat 400.000. Ini kalau bulan dari sekarang bukan bulan kedua bisa 1.000 bisa 2.000. Bisa 1.000 bisa 2.000 ya. Maksimal 2.000. Jadi kalau misalkan udah bisa belanja banyak sampai 1.400 tambah aja 600 biar 2.000. Karena 2.000 dapat 500-nya dapat 400.000 rupiah. Nah, ini nanti seperti yang dulu kalau nggak salah Pak Pamir mungkin diingetin ya. Seperti dulu kalau nggak salah dia itu yang kecatat tetap 1.000 kalau nggak salah dulu ya. Tapi yang kehitung ke TPG 800. TPG yang masuk TPG 800. Masuk poin grup. Sini yang masuk TPG berarti 1.500. Karena apa? Karena 200 ini sudah ada poinnya sudah habis. Nggak ada residu untuk bonus lagi. Sudah habis karena nggak ada residu untuk bonus lagi. Jadi 200 kali 80% ya. Jadi ini terus tapi ini nanti tadi diobrolin Pak Amir ini nanti lihat progresnya bulan ini. Bulan ini bagus, nanti akan ada promo tambahan Pak Amir. Coba di apa namanya dirancang dengan bagus, tapi kita akan lihat dulu ya, dirancang untuk disinergikan, dijodohin dengan promo manajer 3.000 poin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti Anda misalnya Anda punya 3 orang yang TP 1.000 dan Anda mungkin sampai 600 poin, maka jadi dia mendapatkan otomatis ya mendapatkan manajer, tapi manajernya masuk manajer 3.000 poin. Ada promonya. Iya dia. Nah, itu biasanya gimana itu? 10 ya. 14%. Oh 1.000. Tapi kan dia kehitungnya ya. Ya nanti itu Pak Ahyu lah yang tahu lah. Saya Seribu. Dihitung 800. Jadi masih 10%. Ya gitu ya. Iya. 800. Ya 800. Jadi mungkin nanti bisa dijodohin dengan ini. Kalau dia dapat begini nggak ada jodohnya kan tetap aja lewat ya. Tapi kalau begini dapat manajer, dia dapat promo, dapat hasil ya. Jadi nanti dia dilatih, diedukasi untuk langsung punya 3 jalur. Oke ya. Apalagi yang lain mungkin ada yang bertanyakan? Silakan. Jadi sebenarnya
Jadi sebenarnya nggak ada nambah, nggak ada kurang. Sebenarnya nggak ada nambah, nggak ada kurang. Cuma dia itu ke siapa ada ngasihnya bonusnya. Bonusnya tetap aja habis. Cuma dia kalau 14 kasihnya ke yang bersangkutan. Kalau 10 berarti yang 4 masuk ke upline-nya kan gitu. Jadi nggak ada ini, nggak ada sebenarnya nggak ada perusahaan tidak ada mengurangi, tidak menambah, enggak. Karena itu kan habis sebenarnya. Cuma dia mau itu loh. Mau ke AB atau mau ke AB atau mau ke ini. Tapi yang jelas kalau seperti ini dihitungnya berarti 800. Mau ke AB atau mau ke upline-nya kan kalau nggak diambil habis AB-nya, yang misalkan mengalir ke atasnya, ngalir ke upline langsungnya. Oke ya, ini cukup mungkin seperti ini. Oh ya, yang berikutnya Bapak Ibu bahagia, sini Pamir. Ini yang tadi untuk inaugurasi berikutnya. Kapan Pamir? Jadi ada promo lagi Pak. Ini Pak, ini berdua Pak. Jadi kita ada integrasi berikutnya ini kan kita ngelihat dari kemarin di online rame, banyak hadir 400-an lebih. Di sini kan sedikit ya. Padahal kita sudah pesen paket cukup banyak. Jadi nanti mulai periode berikutnya ya. 4 bulanan ya. Itu nanti akan inaugurasi diperlebar pesertanya. Jadi tolong nanti disampaikan kepada para agen di bawah Bapak Ibu, leader Bapak Ibu untuk mencapai target biar ikut inaugurasi. Hadir offline di inaugurasi. Ya. Karena memang kita kondisinya belum bisa mengundang semuanya. Masih pakai protokol kesehatan, tapi ini masih kurang lah. Secara ini masih bisa ditambah. Jadi tambah itu yang 25 ya. 25 jadi ribu BBBG ya, 25 juta ya. Jadi kalau LC berapa sih totalnya? SLC ke atas berapa? SLC ke atas? Oh ya, jadi nanti dia akan ditambah Bapak Ibu bahagia yang 25. Kalau prem kan 15 ya. Nah, itu 30 juta. Totalnya 240 orang. Oh gitu ya. Itu 2 bulan tadi ya. Oh ya udah, berarti mulai bulan depan Bapak bahagia, ingat-ingat ada privilege baru buat LED Prime. LED Prime dia berhak ikut inaugurasi offline. Tepuk tangan. Sudah jelas itu. Periode ini LED Prime itu jumlahnya 240 orang. 240 LED. Mudah-mudahan bertahan karena ini awal tahun biasanya. Ya, efek dari akhir tahun ya, mudah-mudahan apalagi sudah komitmen pertahankan 4 bulan ya nanti ya. 4 bulan Bapak Ibu bahagia, ini ada kesempatan setiap 2 bulan nanti mungkin jumlahnya bisa bertambah di bulan berikutnya. Itu yang LED Prime dia langsung ikut. Ingat-ingat, jadi nanti tolong dibantu dihitungi, dibantu buat pencapaian target-target seperti itu di leadernya, karena LED Prime tidak harus jadi SLC, dia akan ikut inaugurasi offline. 4 bulan berikutnya ya. 4 bulan berikutnya. Ini memang jadi mimpi banyak orang hari ini karena sudah terlalu berat ini menanggung rasa kangen itu. Jadi nanti misalkan tolong disampaikan. Jadi LED Prime adalah LED yang bisa dapat privilege. Jadi kan kadang tanya, ini bedanya LED Prime sama LED biasa itu apa? Di masa pandemi bedanya ini. Di masa pandemi bedanya adalah dia bisa dapat inaugurasi offline, ikut inaugurasi offline. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu bahagia, ini dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti model-model yang terbaru hari ini. Perusahaan sudah menyiapkan kanalnya, sudah menyiapkan perahunya, menyiapkan bisnis modelnya, menyiapkan bisnis prosesnya dengan baik. Tinggal Bapak Ibu sekarang manfaatkan dengan baik. Kami berharap dengan adanya new revenue stream ini ada pintu baru pendapatan Bapak Ibu semuanya, tentunya itu bisa menambah kesempatan Bapak Ibu untuk meraih jauh lebih banyak, lebih bagus, berkali lipat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Karena kita yakin bahwa bisnis kita hari ini kita punya keyakinan sangat besar untuk prospek terus sangat berkembang dengan baik. Dengan model yang ada hari ini kita berharap
target-target besar kita itu lebih mudah tercapai dengan baik, dengan kerja bersama ini di tahun-tahun hari dan ke depan. Terima kasih dari saya, matur nuwun sangat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.